Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang bagi teman-teman mahasiswa ekonomi internasional yang akan mempelajari teori perdagangan ekonomi internasional yang merupakan materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan mempelajari teori perdagangan internasional di era klasik. Teori perdagangan internasional di era klasik ini adalah dasar dari teori perdagangan internasional modern. Ada dua teori ekonomi internasional klasik yang akan kita pelajari kali ini. Teori tersebut yang pertama adalah keuntungan absolut atau absolute advantage. Teori ini ditemukan oleh Adam Smith. Teori ini menjelaskan bagaimana dua negara bisa melakukan perdagangan dari dua komoditas yang mereka miliki. Kemudian masing-masing komoditas dibandingkan efektivitas dan efisiensinya dalam produksi. Bagi negara yang memiliki efisiensi pada satu komoditas, maka negara itu akan menjadikan komoditas tersebut komoditas yang akan dijual ke negara yang lain. Begitupun sebaliknya. Kita ambil contoh di sini ada dua negara yang dinamakan Riceland dan Thailand. Riceland dengan satu unit modal ini merupakan perumpamaan. Misalkan 100 juta, dengan modal 100 juta kita akan bisa Riceland akan memproduksi 1 ton beras atau 1/5 ton teh. Sedangkan Thailand dengan modal yang sama, mohon maaf ini ketutup ya, akan menghasilkan 1/6 ton beras atau 1/3 ton teh. Nah, jika dibandingkan, negara yang bisa memproduksi beras lebih efektif adalah Riceland, sedangkan negara yang bisa memproduksi teh dengan efektif adalah Thailand. Sehingga kedua negara ini akan bisa melakukan perdagangan internasional. Riceland dengan berasnya, Thailand dengan tehnya. Jadi jika didefinisikan, teori ini merupakan teori yang menyatakan bahwa suatu negara memiliki keuntungan absolut ketika dapat memproduksi barang tertentu dengan lebih efisien dengan menggunakan sedikit sumber daya yang ada dibanding dengan negara lainnya. Negara seharusnya memfokuskan produksi pada barang yang memiliki keunggulan absolut dan mengimpor barang mereka di mana mereka kurang efisien. Adapun contoh lain, contohnya adalah di Amerika dan Brazil. Amerika dan Brazil ini melakukan perdagangan jagung dan kopi. Dalam hal ini Amerika memiliki keuntungan absolut pada produksi jagung karena mereka memiliki teknologi pertanian yang maju. Sedangkan Brazil memiliki keuntungan absolut pada kopi karena iklim di Brazil sangat cocok untuk pertumbuhan kopi. Sehingga kesimpulannya Amerika lebih baik fokus untuk memproduksi jagung dan diekspor ke Brazil, dan kemudian untuk memenuhi kopinya mengimpor dari Brazil. Begitu pula Brazil lebih fokus untuk memproduksi jagung, maksud saya memproduksi kopi, dan mengimpor jagung dari Amerika. Sekaligus ini akan menjadi tugas untuk kelompok 1. Tugas kelompok 1 adalah untuk mencari contoh kasus yang lain dan juga ditunjukkan perhitungan tabelnya. Kita lanjut ke teori yang kedua. Teori yang kedua berupa teori keuntungan komparatif atau comparative advantage David Ricardo. Jika pada teori sebelumnya itu mengharuskan satu negara harus unggul secara efisiensi dibandingkan negara lain dalam satu komoditas tertentu, maka David Ricardo memiliki pandangan yang lain dan ini merupakan revisi dari teori sebelumnya bahwa ternyata tidak harus unggul secara efisien. Teori ini menjelaskan bahwa kedua negara bisa melakukan perdagangan walaupun salah satu negara unggul di kedua komoditas
dalam hal efisiensi. Di sini kita mempelajari perdagangan internasional dengan perumpamaan dua negara dan dua komoditas. Bukan berarti perdagangan internasional itu hanya dua negara saja. Pada dasarnya yang terjadi lebih dari dua negara. Kita melakukan pembelajaran dua negara karena di sini untuk memahami dari awal. Begitu juga dua barang atau dua komoditas ini juga perumpamaan. Pada kenyataannya yang diperdagangkan lebih dari dua barang. Nah, di sini saya kembali akan menjelaskan bahwa di teori David Ricardo merevisi pernyataan dari Adam Smith yang harus mensyaratkan keunggulan pada salah satu komoditas. Ternyata tidak. Negara yang memiliki efisiensi di dua komoditas dibandingkan negara yang efisiensinya lebih rendah di dua komoditas tetap bisa melakukan perdagangan internasional. Seperti pada contoh ilustrasi di sini, Cina bisa memproduksi 80 unit iron ore atau batu bara dan 100 unit mobil dalam 1 tahun atau dalam satu periode tertentu. Sedangkan Australia hanya bisa memproduksi 70 iron dan di sini angkanya tertutup, yakni 50 mobil. Dalam kondisi seperti ini, Cina menang efisiensi di kedua hal. Namun, David Ricardo mengatakan Cina dan Australia akan lebih menguntungkan jika berdagang. Apa yang menyebabkan keuntungan itu bisa terjadi? David Ricardo menyatakan bahwa negara akan memproduksi manfaat dari perdagangan internasional jika mereka memproduksi barang di mana mereka memiliki keunggulan komparatif, yaitu mereka dapat memproduksi barang dengan biaya peluang atau opportunity cost. Sehingga yang bisa menyebabkan keuntungan dari perdagangan ini adalah adanya biaya peluang. Biaya peluang yang lebih rendah dibandingkan negara yang lain. Meskipun salah satu negara mungkin lebih efisien dalam memproduksi kedua jenis barang. Adapun contoh yang lain, yakni antara Inggris dan Portugal. Oh, bukan ini ya, ini sepak bola Inggris dan Portugal ya. Ya, Inggris dan Portugal melakukan perdagangan internasional berupa wine atau anggur dan fabric atau kain. Di sini diceritakan bahwa Inggris membutuhkan 100 jam untuk memproduksi kain, sedangkan untuk memproduksi anggur itu 120 jam. Di sisi lain, Portugal membutuhkan 80 jam untuk memproduksi 1 unit kain dan 90 jam untuk memproduksi 1 unit anggur. Dalam hal ini, Portugal lebih efektif dalam kedua barang karena lebih cepat. Karena di sini satuannya jam, yang lebih sedikit maka yang lebih efisien. Ya. Meskipun Portugal lebih efisien dalam kedua produksi, keuntungan komparatif tetap ada. Biaya peluang di Inggris dan memproduksi kain adalah lebih rendah dibandingkan memproduksi anggur. Sedangkan di Portugal, memproduksi anggur lebih menguntungkan dibandingkan memproduksi kain. Tetap ada keuntungan jika perdagangan itu dilakukan, sehingga Inggris bisa fokus memproduksi barang yang bagi mereka lebih efisien untuk diproduksi, begitu pula Portugal. Nah, di sini kesimpulannya, Inggris sebaiknya fokus pada produksi kain dan mengimpor anggur dari Portugal, sementara Portugal fokus memproduksi anggur dan mengimpor kain dari Inggris. Ini untuk tugas kelompok 2, yaitu mencari contoh kasus yang lain tentang perdagangan comparative advantage seperti halnya Inggris dan Portugal. Kemudian khusus untuk kelompok 2 harus menghitung biaya peluangnya yang menjadikan alasan untuk menjadi dasar kesimpulan satu negara lebih memilih untuk memproduksi produk yang mana dan mengimpor produk yang mana. Pada perkembangannya ternyata keuntungan komparatif, walaupun ini merupakan teori klasik, tapi ternyata masih dilaksanakan. Di antaranya adalah perdagangan antara China dan Amerika. Perdagangan antara China dan Amerika sampai saat ini masih terjadi, di mana China lebih efektif dalam memproduksi kain, walaupun dia bisa memproduksi barang ini sendiri, yaitu berupa chip. Namun, Amerika memiliki kesempatan untuk berdagang dengan China dengan melakukan comparative advantage, dan akhirnya mereka memfokuskan diri masing-masing untuk memproduksi masing-masing barang yang dianggap efisien.
Cina dengan pakaiannya, Amerika dengan chipnya. Sehingga perdagangan terjadi, China mengimpor pakaian ke Amerika, Amerika mengimpor chip ke China. Untuk yang ketiga ini, silakan disampaikan atau menjadi tugas kelompok ketiga, yakni mencari contoh perdagangan internasional modern yang masih menggunakan keuntungan komparatif. Demikian untuk perkuliahan kita hari ini. Sebelum kita tutup, adapun kesimpulan dari presentasi kita kali ini adalah bahwa teori perdagangan internasional menunjukkan negara-negara dapat meningkatkan kesejahteraan berupa keuntungan. Mereka bisa melakukan spesialisasi atau mengkhususkan diri pada perdagangan berdasarkan keuntungan absolut atau keuntungan komparatif. Meskipun satu negara mungkin lebih efisien dalam segala aspek produksi, tetap ada keuntungan dari spesialisasi yang didasarkan pada biaya peluang yang lebih rendah. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.